Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10, baik SMA maupun SMK. Yang akan kita bahas yaitu bab yang ke-12 tentang pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Adapun secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada seseorang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf. Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan wakaf, namun banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari melakukan wakaf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas serta Maha Mengetahui. Menurut Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lainnya. Perintah wakaf dalam ayat ini dipahami dari kata menafkahkan harta dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Rukun wakaf. Yang pertama yaitu adanya wakif atau orang maupun organisasi yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf alaih atau nadhir, yaitu pihak yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, yaitu harta atau benda yang diwakafkan. Serta yang keempat, sikhot atau akad wakaf. Syarat-syarat wakif. Apabila wakif perseorangan, maka syaratnya yang pertama dewasa, kedua berakal sehat, ketiga tidak terhalang perbuatan hukum, dan yang keempat pemilik sah wakaf. Adapun jika wakifnya organisasi atau badan hukum, maka syarat-syaratnya wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Syarat mauquf alaih atau nadhir. Apabila nadhir perseorangan, maka syaratnya yang pertama Islam, yang kedua baligh dan berakal, ketiga sehat jasmani dan rohani, serta yang keempat amanah. Jika nadhir berupa organisasi, syaratnya yang pertama, pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Dan yang kedua, organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan. Apabila nazir berupa badan hukum, syaratnya yang pertama, pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Yang kedua, badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, badan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Syarat mauquf bih atau harta benda yang diwakafkan. Syaratnya
adalah harta atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai. Harta benda yang diwakafkan adalah milik sendiri yang sah dan tidak dalam kondisi sengketa. Syarat syikhot atau akad wakaf. Syikhot adalah ikrar yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun. Macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ahli atau zurri, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, baik seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga maupun bukan keluarga wakif. Misalnya, seseorang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Wakaf yang kedua yaitu wakaf umum atau khairi, yaitu wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Hikmah wakaf. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur karena limpahan karunia yang diberikan Allah sehingga hidupnya tidak mengalami kesulitan. Yang kedua, terhindar dari cinta terhadap dunia secara berlebihan dan akhlakul mazmumah, diantaranya bakhil dan tamak. Yang ketiga, seseorang yang memberikan wakaf akan memperoleh pahala yang terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia selama harta yang diwakafkan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Yang keempat, dapat mengentaskan kemiskinan karena dapat menciptakan peluang kerja pada lembaga-lembaga yang didirikan dari dana wakaf. Dan hikmah yang kelima, mengurangi keterbelakangan dan kebodohan karena wakaf dapat digunakan mendirikan sekolah-sekolah gratis dan sarana yang lengkap atau memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang selanjutnya. Perilaku penghayatan terhadap ibadah wakaf. Yang pertama, berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek pemberdayaan umat melalui wakaf. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menggeluti profesi masing-masing, sehingga kesempatan untuk melakukan wakaf lebih besar. Ketiga, perlunya sikap profesional dan manajemen yang terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabel terhadap sumber-sumber dana umat sehingga pengelolaan wakaf mampu berkembang dengan baik dan produktif. Serta yang keempat, terhindar dari sikap malas, masa bodoh, pesimis, dan tidak peduli. Perubahan status harta wakaf. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, apabila tidak dapat digunakan, wakaf boleh dijual atau uangnya dibelikan gantinya. Jadi mengganti dan memindahkan wakaf dibolehkan dengan syarat alasan yang jelas, rasional, dan membawa manfaat. Lebih tepatnya, lebih membawa manfaat bahkan sangat bermanfaat dari sebelumnya. Tata cara pelaksanaan wakaf. Yang pertama, calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Pejabat ini adalah kepala kantor urusan agama setempat. Yang kedua, ikrar wakaf, yang mana ada 2 orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Yang ketiga, status tanah wakaf dalam keadaan tuntas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengganti yang sah. Itulah materi tentang wakaf. Semoga bermanfaat. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.